Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konten kreator teman-teman. Oke teman-teman, di konten kalian atau di video kali ini saya ingin berbagi atau sharing seputar bagaimana cara menjadi seorang YouTuber di tahun 2023 teman-teman. Tentunya dengan banyak persaingan, dengan banyaknya peraturan-peraturan baru dari YouTube, bagaimana kita bisa survive di tahun 2023 untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Tentunya di sini yang saya akan bahas bagaimana cara menjadi seorang YouTuber pemula bermodalkan HP di tahun 2023. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kalian perhatikan saat kalian ingin menjadi seorang YouTuber pemula bermodalkan HP di tahun 2023. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan itu tentang masalah HP-nya teman-teman. Nah, gak perlu HP yang mahal teman-teman. Yang penting kualitas kamera depan dan belakang itu sangat bagus teman-teman. Memiliki kualitas yang sangat bagus teman-teman. Nah, itu yang harus kalian perhatikan agar kalian tidak susah untuk mengedit pencahayaannya dan backgroundnya dan latar belakang dari ruangan yang kalian pakai untuk membuat konten teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah masalah tentang aplikasi nih. Tentunya teman-teman, ketika kalian ingin menjadi seorang YouTuber pemula bermodalkan HP, harus banyak aplikasi yang kalian punya di HP kalian atau di Android kalian teman-teman. Nah, kalian bisa memilih salah satu yang kalian pahami bagaimana cara menggunakannya. Kalian tinggal pilih saja di Google Play Store, itu banyak aplikasi pengedit video ataupun pengedit gambar-gambar untuk bikin thumbnail ataupun pengedit untuk membuat video menjadi lebih baik teman-teman, seperti itu. Nah, hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah tentang titik fokus konten. Konten apa yang harus kalian buat di tahun 2023 agar mudah bersaing dengan YouTuber-YouTuber lainnya teman-teman. Tentunya di sini saya akan merekomendasikan carilah konten yang sepanjang masa pasti akan dicari oleh orang, walaupun misalkan saat ini penontonnya itu sedikit tapi suatu saat nanti bisa diperlukan oleh banyak orang. Nah, seperti contohnya konten tutorial teman-teman, seperti itu. Karena gini teman-teman, untuk menjadi seorang YouTuber pemula tentunya emang gak mudah teman-teman. Tapi kita harus memiliki konsep bagaimana konten itu bisa dicari sepanjang masa oleh setiap orang. Dari mulai ke generasi konten itu terus dicari teman-teman. Seperti itu, carilah konten yang sepanjang masa akan dicari oleh banyak orang. Seperti halnya konten tentang tutorial ataupun misalkan tentang cara-cara teman-teman. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan dalam menjadi seorang YouTuber pemula di tahun 2023 tentunya dengan menjadi seorang YouTuber pemula bermodalkan HP, yaitu tentang nama channel teman-teman. Nah, pikirkan baik-baik nama channel yang harus kalian tunjukkan kepada orang, yaitu harus memiliki nilai dan keunikan tersendiri. Nah, hal selanjutnya juga yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menjadi seorang YouTuber pemula bermodalkan HP teman-teman, kalian harus memperhatikan tentunya dengan dengan keunikan konten kalian, bagaimana konten itu bisa kalian jalankan, bagaimana konten itu bisa kalian buat sebenarnya mungkin agar si penonton terus balik ke channel kalian. Nah, tadi masalah nama channel, yang sekarang yang akan saya bahas tentang masalah jalur monetisasinya. Nah, di tahun 2023 monetisasi itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu monetisasi lewat video short ataupun monetisasi lewat video panjang. Nah, dari sekarang kalian harus mulai tentukan mau memakai jalur monetisasi video short ataupun jalur monetisasi video biasa. Tentunya kalau misalkan jalur video short itu harus 1000 subscriber dan 10 juta penayangan, maaf teman-teman, 1000 subscriber dan 10 juta penayangan. Kalau misalkan lewat jalur monetisasi video panjang pada umumnya, yaitu harus 1000 subscriber dan tentunya 4000 waktu tonton jam tayang teman-teman, yang valid dan tidak terkena skip-skip teman-teman, atau 4000 waktu tonton yang real time teman-teman. Nah, hal apa saja yang perlu kalian perhatikan lagi ketika kalian ingin menjadi seorang YouTuber bermodalkan HP di tahun 2023? Nah, tentunya teman-teman, mengikuti perkembangan zaman yang saya lihat di YouTube-YouTube sekarang ini, tentunya konten-konten yang sering dibuat dengan menggunakan HP itu tentunya konten-konten yang nyata teman-teman, tidak diedit-edit, apa adanya lah teman-teman. Walaupun misalkan kalian membuat konten tutorial, ya misalkan kalau kalian memiliki ruangan seperti ini, ya gunakanlah ruangan seperti itu walaupun terlihat acak-acakan teman-teman. Tapi pada kenyataannya yang saya amati, itu yang sering banyak ditonton oleh viewers zaman sekarang teman-teman. Dia membutuhkan seorang konten kreator yang apa adanya, gak usah dibuat-buat. Bahkan misalkan kalau kita mempunyai ciri khas ketika kita menjelaskan tentang tutorial, nah jadilah diri sendiri. Nah, itu yang pasti akan dicari dan dilihat oleh banyak orang untuk saat ini. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi perkembangan zaman ketika kita ingin membuat konten di
YouTube kita, mau hal apapun itu, mau konten tentang tutorial, tentang vlog, jadilah diri sendiri. Nah, itu yang harus kalian perhatikan saat kalian ingin menjadi seorang content creator bermodalkan HP di tahun 2023. Nah, tentunya sharing di kali ini cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi sharing yang bermanfaat untuk kalian khususnya yang ingin menjadi seorang YouTuber bermodalkan HP di tahun 2023. Yang pertama harus misalkan memiliki nama channel yang baik, harus memiliki tentunya dengan keunikan tersendiri lah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.